Al-Quran menjelaskan bahwa ada 3 jenis jiwa atau ada 3 jenis nafs dalam diri, atau 3 jenis nafs yang terjadi pada diri manusia. Pertama yaitu nafsul lawamah. Dalam Al-Quran disebutkan nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini jenisnya adalah nafs yang mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang saya hormati. Insyaallah pada episode kali ini yang akan terus berkesinambungan ke depannya, kita akan bersama-sama mengkaji atau mempersiapkan diri untuk memahami petunjuk daripada Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hudan linnas, bahwa Al-Quran itu hudan, petunjuk bagi manusia. Jadi insyaallah serial yang akan terus berlanjut pada kali ini yaitu mengenai tafsir Quran. Akan tetapi para pemirsa sekalian, yang mesti disclaimer pertama kali di sini adalah bahwa apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya utarakan, atau tafsir yang ingin saya berbagi kepada kita semua, terkhususnya pada diri saya sendiri, untuk bagaimana saya bisa mengkaji dan berbagi Al-Quran dipandang atau Al-Quran dipahami oleh sekelompok kaum akan tentu berbeda dengan kelompok yang lainnya. Akan tetapi yang terpenting dari semangat Al-Quran adalah pesan-pesan ataupun nilai-nilai yang dikandung Al-Quran itu bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting dalam Al-Quran ini adalah kita mampu mengambil pelajaran ataupun mengambil poin penting yang bisa kita terapkan atau bisa kita pahami dalam kehidupan. Pada kali ini saya akan memulai kajian ini, insyaallah terus berlanjut, yaitu pada suratul Qasas, atau surah ini secara spesifik berbicara tentang cerita-cerita para nabi pada zaman dahulu. Cerita-cerita para nabi ini pada intinya adalah cerita-cerita yang bisa dipahami dari 2 sudut pandang atau 2 sudut yang berbeda, akan tetapi memiliki spirit ataupun juga nilai yang ingin digapai, yaitu satu. Saya ingin menjelaskan begini, bahwa ayat-ayat Al-Quran bisa kita pandang, bisa kita lihat dari 2 sisi. Satu, ada yang disebut dengan ayat anfusi dan ada yang kita sebut dengan ayat afaki. Ayat-ayat yang ada di luar dari diri manusia itulah yang disebut dengan ayat-ayat afaki atau ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Dan ayat-ayat yang ada pada diri manusia disebut dengan ayat-ayat anfusi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Yaitu kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami pada semesta raya ini dan juga pada diri mereka. Oleh karena itu, kalau kita melihat dan merujuk kepada Al-Quran, maka kita akan melihat begitu banyak cerita-cerita tentang peristiwa yang terjadi di alam semesta di masa lalu dan juga peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Akan tetapi semua ayat-ayat itu, semua peristiwa-peristiwa itu, semua cerita-cerita itu sebenarnya merujuk kepada diri manusia itu sendiri. Maka dalam suratul Qasas ini, insya Allah kita akan mulai mengkaji, mulai mendalami bagaimanakah cerita-cerita yang terjadi pada masa lalu itu, atau cerita-cerita yang ada pada Al-Quran itu terjadi pada diri manusia sebagai ayat ampusi atau ayat atau tanda-tanda Tuhan dalam diri manusia. Sebagaimana salah satu perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajha dalam kitabnya Diwan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan
atahsabu annaka jirmun saghirun wa wantawa fika alamul akbar. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, beliau adalah salah satu sahabat Nabi, katakan, apakah engkau menyangka bahwa dirimu adalah sebuah benda atau jasad yang kecil, sedangkan dalam dirimu terkandung alam semesta raya yang besar. Hal itu senada dengan para sufi selanjutnya, misalnya Jalaluddin Rumi, dan juga para manusia suci yang ada di seluruh kehidupan yang pernah ada. Mereka menyampaikan satu pesan yang sama. Maka daripada itu, berlandaskan pada kitab Takwilat Sufiyah atau ma'ruf atau dikenal di Indonesia Tafsir Ibnu Arabi, karya uh, 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 karya dari salah seorang sufi yaitu Kasyani, yang tapi sekarang ma'ruf di Indonesia disebut Tafsir Ibnu Arabi, dan dinisbahkan tafsir ini kepada Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Banyak yang menyangka bahwa tafsir ini adalah tafsir yang sedikit berbahaya atau tidak layak untuk diajarkan di kalangan umum. Akan tetapi sebenarnya yang terpenting adalah merubah cara pandang, berpikir lebih baik, atau memiliki paradigma yang lebih tepat. Nah, kebanyakan dalam memahami tafsir-tafsir sufi sebenarnya mereka terjebak pada pandangan ataupun juga terjebak pada pola pikir yang menurut saya, menurut hemat saya kurang tepat. Daripada itu, insya Allah saya berpegang pada kitab tafsir ini untuk bagaimana kita melihat seluruh cerita-cerita atau seluruh peristiwa-peristiwa alam semesta itu hadir di dalam diri kita, atau peristiwa-peristiwa itu tidak jauh tapi hadir dalam diri kita. Ibu bapak sekalian dan para penonton yang saya muliakan dan saya hargai, ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian bisa membuka dalam surah Al-Qasas. Cerita Al-Qasas ini cerita tentang Fir'aun dan Musa. Mungkin kalau kita cerita ini sangat familiar ataupun sangat banyak kita dengar bahkan cerita ini juga mungkin sangat familiar di kalangan Yahudi maupun Nasrani, karena dalam kitab Perjanjian Lama, cerita-cerita Musa dan para al-anbiya atau para nabi itu di sana diceritakan secara detail. Akan tapi dalam Al-Quran cerita itu tidak begitu detail, akan tapi sudah menghimpun cerita-cerita itu. Akan tetapi menjadi pertanyaan, kalau cerita itu diketahui lalu kenapa dengan kehidupan kita? Apa relasinya cerita-cerita itu dengan kehidupan kita? Apa manfaatnya saya mempelajari cerita-cerita itu? Menurut hemat saya, satu-satunya pemahaman yang baik atau satu-satunya tafsir yang pas dalam kehidupan itu tafsir yang saya ada depan saya kali ini, yaitu Takwilat Sufiyah ataupun nama lainnya adalah Tafsir Ibnu Arabi. Kenapa? Karena segala cerita yang terkandung dalam Al-Quran selalu dinisbahkan peristiwa itu dalam diri manusia. Jadi sehingga mampu cerita-cerita itu, ajaran-ajaran yang dikandung dalam Al-Quran itu relevan dengan kehidupan diri kita. Tidak menjadi sebuah hanya sekedar cerita, ataupun juga tidak hanya sekedar mitologi, atau tidak hanya sekedar apa tertulis yang diambil hikmah-hikmahnya, tapi mampu kita melihat cerita-cerita itu ada di dalam tubuh kita, atau ada dalam jiwa kita. Saya ingin memberikan beberapa pengantar terlebih dahulu untuk sampai kepada pemahaman daripada tafsir ini. Al-Quran menjelaskan bahwa ada 3 jenis jiwa atau ada 3 jenis nafs dalam diri, atau 3 jenis nafs yang terjadi pada diri manusia. Pertama yaitu nafsul lawamah. Dalam Al-Quran disebutkan nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini jenisnya adalah nafs yang mana kejiwaan atau orang tersebut mengalami fase kejiwaan yang dimana bersikap lebih down atau mengalami semacam tidak mampu bergerak atau tidak mampu untuk bersemangat, atau berada dalam kondisi jiwa yang selalu mengeluh, atau berada dalam kondisi jiwa yang terpuruk.
selalu berpandangan pesimis. Itu satu jenis jiwa. Kemudian jiwa yang lain disebutkan dalam Al-Quran, yaitu disebut dengan jiwa, disebut sebagai jiwa ammaro atau nafsul ammaro. Nafsul ammaro adalah kebalikan daripada nafsul lawama. Kalau nafsul lawama adalah jiwa-jiwa yang penuh dengan penyesalan atau jiwa-jiwa yang berada dalam keterpurukan atau jiwa-jiwa yang berada dalam kemandekan. Sedangkan berbeda dengan nafsul ammaro, yaitu jiwa yang memiliki keinginan keinginan yang membara atau memiliki semangat yang besar atau memiliki api-api dalam diri yang bersemangat, dan memiliki ciri-ciri daripada nafsu ammaro ini. Ciri-cirinya ingin menguasai, ciri-cirinya ingin mengalahkan. Kalau ciri-ciri nafsu lawama itu adalah ciri-ciri yang adalah orang yang tidak optimis, selalu pesimis, dia selalu merasa bersalah, selalu merasa tidak berharga, selalu merasa tidak bernilai di kehidupan ini. Sedangkan nafsu ammaro selalu merasa paling utama. Makanya salah satu nafsu ammaro itu, ya salah satunya adalah iblis, yang mana mereka sangat iblis diceritakan sangat membara dan sombong. Salah satu ammaro itu adalah kesombongan. Kemudian yang terakhir adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah lah ini nafsu atau jiwa yang mana dia tidak ammaro dan dia tidak pula lawama, akan tapi berada di tengah-tengah, atau nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang, berasal dari kata itma'annah yang bermakna tenang. Nah, nafsul mutmainnah inilah yang bisa mengalami perjalanan spiritual atau perjalanan rohani. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Sedangkan nafsul ammaro dan nafsul lawama dalam Al-Quran tidak pernah diajak untuk kembali atau rujuk kembali kepada Tuhan. Makanya ayat-ayat suci Al-Quran selalu memerintahkan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh perjalanan manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi ada nafsul lawama dan nafsul ammaro, yaitu kondisi jiwa seseorang yang tidak bisa mengalami suluk atau tidak bisa mengalami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan begitu pula nafsul lawama, nafsul mutmainnah inilah yang mana mampu melakukan perjalanan karena dia berada dalam sikap tengah-tengah atau berada sikap netral atau sikap yang tenang. Seperti kalau kita ingin melakukan sebuah perjalanan ke sebuah kota, kalau saja kotanya itu jauh, maka ada 3 jenis pikiran manusia. Pertama, tidak ingin berangkat karena merasa perjalanannya sangat jauh. Ada yang kedua adalah orang yang sangat berapi-api untuk cepat sampai. Dan ada orang ketiga, yaitu bersikap netral, bersikap tenang, dan tetap juga optimis. Orang yang pertama itulah disebut dengan nafsul lawamah. Orang yang tidak ingin bergerak dari tempatnya. Inilah nafsul lawamah. Disimbolkan dalam Al-Quran sebagai bahaim atau sebagai hewan-hewan ternak. Mereka hidupnya hanya makan dan minum dan juga berketurunan. Mereka tidak ingin memiliki progresivitas dalam kehidupan. Ada nafsul ammaro yang disimbolkan dalam Al-Quran sebagai jiwa-jiwa yang rakus atau jiwa-jiwa yang tamak atau jiwa-jiwa yang sangat ingin menguasai sesuatu. Disimbolkan dalam surah Al-Qasas sebagai Fir'aun, yang mana Fir'aun itulah sebagai simbol daripada jiwa-jiwa yang ammaro. Adapun jiwa-jiwa mutmainnah, yaitu adalah jiwa-jiwa orang yang mana hatinya tenang. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, alla bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wahai sekalian, sesungguhnya
dengan mengingat Allah, maka tenanglah hati. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Kemudian dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain mengatakan, "Alla innal auliya Allahi hum laisa lahum laisa lais la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Wahai sekalian, sesungguhnya aulia Allah, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakutan dan tidak memiliki pula kesedihan dalam diri mereka. Karena bagi mereka, mereka sudah mutmain berada dalam kehidupan yang tengah-tengah. Itulah yang sebenarnya Islam mengajarkan kita jalan tengah. Dan saya pikir semua ajaran dalam setiap agama mengajarkan kita berada di tengah-tengah, tidak lawamah dan tidak pula juga amaro. Insya Allah ini adalah pengantar pembagian daripada pengantar daripada untuk bagaimana kita memahami suratul Qasas. Nah, suratul Qasas ini insya Allah kita akan kaji berdasarkan tadi perspektif 3 pembagian jiwa, amaro, lawama, dan mutmainnah. Akan tetapi di samping itu, kita juga harus, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya apapun yang dituliskan dalam Al-Quran bagi sebagian kalangan sufi itu merujuk kepada diri manusia. Bahwa cerita Fir'aun ada di sana, Musa ada di sana, Harun, Korun, dan segalanya sesungguhnya juga terjadi pada diri kita. Cerita-cerita yang berada di luar berada di diri kita. Sebagaimana misalnya perang Mahabharata antara Kurawa dan Pandawa, atau perang dalam Ramayana antara pasukan Rama dan juga pasukan Rahwana. Semua cerita-cerita itu pada zaman dahulu terjadi dalam bentuk peperangan, tapi pada zaman sekarang itu peperangan itu tidak terjadi lagi di luar sana. Mungkin sekarang antara Palestina dan Israel, tapi di dalam diri kita juga, dalam diri manusia juga terdapat peperangan itu, antara keinginan satu dengan keinginan yang lain, antara kehendak yang satu dengan kehendak yang lain, atau antara memori yang satu dengan memori yang lain, atau antara kehendak akal dengan kehendak hati yang saling bertentangan, dan berbagai macam hal lainnya. Insya Allah pada pertemuan, pada video yang selanjutnya kita akan bahas selanjutnya. Demikianlah pengantar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.